dengan siang yang cerah ini, kami berpikir akan mendapatkan banyak hal menarik dari hobi yang selama ini dijalankan. Oke, baik, Kak Sri Asih, kira-kira kesehariannya ngapain aja gitu? Jadi kabar dia, saya staff, saya juga bertugas di Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Selain itu saya juga dosen S2 Manajemen Universitas Prima. Saya juga freelance di agensi direktur di salah satu asuransi di Indonesia. Nah itu. Wow, berarti padat banget tuh ya kan? Aku aja kalau mikir ini jam segini sih ngebaginya gimana? Jadi dosen juga gitu kan? Nah, sejak kapan Kak Sri Asih punya aktivitas dan keinginan yang berhubungan dengan tenun etnik atau dengan budaya gitu? Sejak kapan? Udah lama banget itu. Tahun berapa saya ingat, tapi sudah lama sekali. Saya memang sangat-sangat cinta ulos. Terutama itu awalnya kan saya karena ikut-ikutan. Ada teman lihat pakai ulos, kayaknya cantik ya. Saya suka etnik dulu, baik itu etnik dari daerah lain juga saya suka. Nah, terus muncul ketertarikan itu lebih lagi ketika saya ambil S3. Itu saya disertasinya tentang pengaruh budaya Batak Toba terhadap ekosistem Danau Toba. Nah, kebetulan jadinya saya kan lebih sering belajar tentang budaya kita, budaya Batak Toba. Akhirnya lama-lama semakin cinta, semakin mendarah daging. Terutama salah satu urus adalah ciri khas kita sebagai budaya kita ya, budaya Batak Toba. Ya makin lama makin cinta dong. Dan satu persatu, aduh saya cinta banget. Ini ada koleksi saya ada banyak banget. Tapi ini hanya sekedar hobi, saya tidak menjual awalnya ya, memang tidak menjual. Tapi hobi yang saya memang cinta banget dengan urus. Wow, sebuah disertasi yang luar biasa yang mengembalikan hakikat kita kepada budayanya sendiri dan juga kepada identitas bangsanya sendiri. Nah, Kak Sri Asih, aku kalau melihat ulos-ulos kakak ini begitu luar biasa, kayaknya udah bisa nanti kita bikin pameran nih, Kak. Pameran tunggal karya Kak Sri Asih. Ditunggu. Nanti sekalian pameran lukisan dan juga pameran tarian ya. Nah, Oke. Nah, terus Kak Sri Asih ini bagaimana hobi ini bisa terwujud atau bisa diekspresikan dalam kehidupan Kak Sri Asih itu kapan waktunya? Karena kalau aku lihat tadi kan pekerjaannya padat nih gitu. Kapan kakak bisa mewujudkan itu, mendesainnya sampai menjadi sebuah baju, sampai ikutan fashion show gitu. Itu mungkin apapun saya, ya namanya udah cinta. Apapun itu ya tiba-tiba aja idenya muncul, langsung buatkan konsep dong. Wow. Langsung jumpain yang bisa bantu saya untuk jadikannya, udah jadilah gitu. Wow, luar jadi ketika biasa. udah cinta apapun bisa kita lakuin ya. Yup. Itu hal-hal yang sangat sederhana dan nggak harus penjahit profesional, tidak gitu. Jadi ketika kita bisa buat ide kita bisa bekerja sama dengan tukang jahit yang biasa pun itu bisa jadi suatu karya yang luar biasa. Dan kemarin fashion show itu anak-anak sering ikut fashion show dan biasanya sih selalu juara. Kemarin tuh Sera itu tahun lalu juara 1, tahun ini juga juara 1. Adiknya tahun lalu itu juara 3, tahun ini juara favorit. Jadi selalu juara. Makanya buat anak saya 3 putri. Jadi otomatis ketika buat 1 saya nggak mungkin buat 1 putri. Jadi sekali buat itu 4. Jadi kalau ada seragaman hanya 4 seragam, udah 4 kali 4 udah 16. Nah, bagaimana caranya Kak Sri Asih mendapatkan bahan-bahan untuk pembuatan rancangan busana yang kakak dapatkan? Ya, mungkin sedikit saya cerita. Ya. Dari saya cerita keseharian saya itu, saya nggak ada background sama sekali di desainer, saya nggak ada background sama sekali. Tapi saya sudah ada beberapa sertifikat menjuarai sebagai desainer gitu. Tapi tidak ada background sama sekali untuk desainer. Jadi teman-teman semua, ibu-ibu di rumah tangga juga bisa lakukan gitu. Di rumah sebagai ibu rumah tangga nggak ada background tuh nggak masalah. Ketika kita cinta sama ulos kita, bangga dengan ulos kita bisa kok buatnya gitu. Dan selain dari pakaian tadi, saya juga buat aksesoris itu dari bahan-bahan sekitar kita. Contoh ini ada beberapa ya. Ini contoh ini antingnya. Ini terpisah. Saya beli terpisah. Ini dari pecahan-pecahannya. Ini saya beli terpisah. Ini murah banget. Ini bisa dibeli di pasaran, ini murah banget. Ini tinggal ini untuk cincinnya, cincin anak-anak.
ada untuk anting ya. Ini ada mute-mutenya. Jadi ini tinggal dipadu-padanin aja seperti ini, udah jadi anting. Nah, ini ada cincin nih. Ini cincinnya ini dari CD bekas. Ini dari CD bekas. Ini CD bekasnya nih. Ini CD bekasnya ini. Jadi saya tinggal gunting CD bekas, gunting-gunting. Contohnya ada ini yang setengah jadi ya, tadi ada ini tinggal saya gunting-gunting, terus saya buat ulosnya saya tempel, terus udah dibuat nih sama alat canggih saya. Juga canggih sih, di mana-mana juga ada jual ya. Ini sederhana sekali dan jadilah anting gitu. Jadilah cincin. Boleh sedikit diperagakan cara pembuatannya? Siapa tahu memang bisa menginspirasi semua teman-teman. Ketika ini bahannya bisa kita peroleh di sekitar kita. Oke, sorry. Baik. Ini bekas perca-perca ya. Ini bekas perca. Jadi ini bekas perca, ini bisa tadi saya kelihatan ini bisa kombinasi banyak warna. Tapi ini coba kita buat ini hanya satu warna ya kebetulan. Yang ada di sekitar saya ini baru yang kelihatannya. Ini tinggal CD-nya tadi ya. Nah, ini tinggal buat aja seperti ini, dilem seperti biasa ya. Lem kambing nih. Nah, udah dibuat lem kambing. Nih, terus dibolongin nih, untuk tempat apa? Udah tinggal buatkan ini. Ada ini. Ini ada macam-macam, ada yang bakar, ada yang biasa seperti ini. Besi-besinya ya, besi-besinya ini tinggal cantolkan aja seperti ini, udah jadi anting nantinya gitu. Jadi sederhana sekali sih. Jadi dari bahan-bahan yang ada juga bisa kita buat gitu. Jadi tidak harus dari barang-barang yang harus import gitu, enggak. Tapi saya sendiri itu merasa pede. Ini saya kalau ada meeting apa gitu, acara-acara penting juga, saya dibandingkan saya pakai perhiasan lain, saya lebih pede dengan pakai perhiasan seperti ini. Sebenarnya bahannya murah banget, tapi ya coba saya pakai ya. Saya pakai ya. Ini bahannya murah banget, tapi kita bisa saya pede pakai ini dengan acara-acara resmi, acara seminar nasional pun saya pede. Karena apa? Ada ulos di dalamnya, ada sesuatu yang saya banggakan di dalamnya, ada sesuatu yang saya cintai di dalamnya. Walaupun dia harganya murah, saya nggak gengsi, saya nggak minder, saya benar-benar bangga pakainya. Cantik nggak, Kak? Cantik banget, keren loh. Ya, ini buatan sendiri, asli karya tangan sendiri, dan ibu-ibu di rumah, anak-anak muda, anak-anak gadis bisa buat. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Kemarin juara ya. Sini. Ya. Sekarang kemarin juara 1 ya? Iya. Di acara Festival Ulos 2020. Sarah juara 1-nya. Paket rancangan baju milik Kakak Sri. Ya. Jadi ini dari kombinasi, coba pegang kamu nak. Ini kombinasi dari kain faganza dengan ulos sadung. Ini ada mute-mutenya yang memperindah di sini, memperindah ya, mute-mute. Kain tile, kadang kan kalau nggak semua pede dengan pakaian terbuka ya, jadi saya akali dengan kain tile seperti ini, dihiasi dengan mute dan diperindah dengan kain faganza. Ini kain faganza. Tahun lalu ini dipakai ketika dia juara 1 tingkat SMP. Tahun lalu masih SMP.
Cakep ya Kak Paradia? Iya, Cakep Kak Paradia. Cakep Nggak banget. kalah ya dari desain-desain. Benar. Iya. Nah, Nggak kalah. yang lain ya, yang Iya. lain kita coba yang lain. Belakangnya itu keren juga. Belakangnya. Ya. Belakangnya, Belakangnya ini berbeda ya. kombinasi. Jadi dia ini belah tengah ya. Di sini dia belah tengah. Oke. Terus ini dia di belakang ada menghiasinya juga dari kain faganza. Ulos sadum dengan kain faganza. Jadi ketika jalan kayak twing gitu ya, goyang-goyang gitu. Iya. Jadi ketika jalan di catwalk memperindah nih goyang-goyang gitu. Benar keren. Oke, Nah. kasih. Ini yang dipakai kemarin nih. Oh. Ini yang dipakai kemarin. Ulos Ini apa namanya? Sibolang. Jadi kemarin kan acaranya Torsani Sibolang. Jadi ini kan dia ada macam-macam ya. Ada Sibolang itu ulos ini ada yang tenun asli, ada yang printing gitu. Jadi kalau ini memang ini tenun asli, yang di bawahnya printing. Jadi ini menghabiskan ini kan. Jadi apa ya? Maksud saya tidak harus mahal gitu. Jadi kita bisa kombinasi antara yang tenun dengan printing gitu. Jadi ini konsepnya ini sebenarnya banyak dari pakaian-pakaian yang kita jahit pakaian kan untuk dari ulos Sibolang. Nah, sisa-sisa dari potongannya itu kita bisa satu-satuin menjadi seperti ini. Potong-potongannya bisa kita satuin seperti ini. Makanya saya sebut ini konsepnya itu puzzle of Sibolang. Karena apa? Dia potongan-potongan ulos bisa menjadi satu karya yang indah, dihiasi dengan motif Swarovski seperti ini ya. Dan ini kombinasi orang-orang bilang, kok bisa ya? Ternyata Sibolang itu cocok dengan abu. Ya cocok banget. Ini abu brokat ini cocok banget. Coba ini bagian belakangnya seperti ini. Ini ngebentuk pinggang ya. Coba pegang di sini sayang. Oke. Nah, ini ngebentuk pinggang, ketika dipakai dia pinggulnya kelihatan. Jadi kesan seksi. Padahal pakaiannya nggak ada seksi-seksinya nih. Nggak ada seksi-seksinya karena nggak kelihatan. Tapi ketika dipakai dia ngebentuk body. Dan ini karena dia bentuk V di sini jadinya kesannya seksi banget kan. Dan kombinasi brokat abu ternyata cocok dengan Sibolang kita gitu. Nah, ini untuk ini. Nah, ini untuk bagian dressnya saya buat juga supaya dia lebih mewah. Saya buat di outer. Ada outer, ini konsepnya ini putri raja ya, putri kerajaan. Jadi ini juga dari potongan-potongan ulos Sibolang. Wow. Nah, makanya saya sebut ini puzzle of Sibolang. Nah, ini disatuin dengan kain tile abu. Kita satuin di situ. Oke. Nah, ini kita buat jadi seperti ini. Mungkin udah bisa lihat yang sebelumnya ya. Jadi ini kayak putri ya? Iya, jadi kayak putri kerajaan ya. Ini seperti ini. Ya. Tapi sebenarnya saya lebih sering membuat untuk fashion itu dia yang memang bisa dipakai sehari-hari juga. Tidak yang monoton harus dipakai untuk fashion, untuk acara spektakuler. Tapi ini kan kalau tidak dipakai, dia pakai ini saja, acara pesta biasa pun dia bisa pakai gitu. Jadi kita nggak merasa mubazir ketika membuat satu karya hanya dipakai untuk fashion yang mungkin satu kali setahun belum tentu. Tapi ini bisa dipakai kapan saja karena mungkin kita bisa ke pesta-pesta, acara-acara dengan pakai ini. Jadi tidak terlalu menyolokkan, bisa dipakai. Saya sering buat konsepnya itu yang bisa dipakai kapan saja, nggak hanya bisa dipakai sekali pakai gitu. Nah, ini dia untuk untuk yang gaun pesta. Ini gaun pesta banyak banget. Ini ada ini simple banget sih, ini dari sadum, simple banget, kombinasi dari kain faganza juga dengan sadum, ini simple banget. Tapi ketika dipakai ini ngebentuk body. Kalau kita lihat begini saja sih memang kelihatannya simple ya, tapi ketika dipakai ini ngebentuk body dan ini sampai ke sini tuh kayak gimana gitu. Putri duyung. Keren. Tentunya dengan gaun yang sebanyak ini berarti udah banyak perlombaan juga yang diikuti, fashion show yang diikuti, dan ada kerinduan nggak sih untuk bikin pameran tunggal aja? Kira-kira seperti apa? Kalau Kak Paradia ngajak join mau dong. Asik. Ditunggu jangan joinnya. Baik. Nah, dengan kakak nanti mungkin punya keinginan untuk pameran karya-karya ciptanya, tentunya itu juga akan menumbuh kembangkan minat para ibu-ibu untuk bisa seperti kakak juga
Karena yang saya lihat kan selama pameran beberapa hari ini itu sudah mulai orang tertarik ikutan fashion, ya kan? Berarti dengan kakak bikin pameran tunggal, aku yakin itu masuk pameran tunggal pertama untuk di Samosir. Karena belum pernah ada kak selama ini. Dan aku harap nih kak, apa yang kita lakukan di siang hari ini akan menginspirasi semua orang, termasuk ibu-ibu rumah tangganya juga. Apalagi COVID seperti ini kak, ya kan? Apa sih yang mau dikerjain di rumah gitu kan? Apa kira-kira pesan moral atau pesan yang ingin kakak sampaikan kepada semua? Nah, saya mau bilang ke teman-teman, ibu-ibu semua bahwa kecintaan saya ke ulos, saya yakin ibu-ibu apalagi ya yang memang baru Batak seperti saya juga cinta dengan ulos. Kita akan punya inspirasi sendiri untuk membuat sesuatu, untuk tidak harus dengan bahan yang mahal, kita bisa lakukan kok. Bahkan seperti aksesoris yang saya jelasin tadi, nanti kalau ada ibu-ibu yang berniat mau belajar boleh juga. Nanti saya kasih simple trik-triksnya untuk buat aksesoris dari ulos. Itu simple dan gampang banget, bisa dibuat kapan saja.